Artinya semakin banyak item yang kita jual di tempat kita, kemungkinan besar kita bisa menarik pelanggan ke tempat kita. Apa nih kira-kira yang kita harus tonjolkan yang toko lain tidak miliki? Ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, toko sembako, dan minimarket. Nah, pertama dulu terima kasih nih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah kasih komentar positif, dan yang sudah share video saya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik channel ini, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai bisnis retail kita. Nah teman-teman, kita lihat saat ini bisnis retail minimarket itu sangat berkembang pesat ya. Terlihat dari banyaknya berdiri minimarket modern, toko kelontong, pokoknya semua bisnis retail, minimarket yang franchise, bahkan yang mandiri juga sangat menjamur. Nah, buat kalian yang mau memulai usaha ini, di sini saya mau share produk-produk apa saja atau item barang apa saja yang harus kita sediakan ketika kita memulai bisnis minimarket. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, awal saya memulai bisnis minimarket. Nah, teman-teman, jadi kita mulai dari dua kelompok, yang food dan non food. Nah, kita mulai dari yang food dulu ya. Jadi ini yang makanan. Nah, yang pertama adalah sembako. Sembako di sini adalah hal yang wajib yang kita sediakan dan jangan sempat terputus. Artinya stoknya jangan sempat kosong. Karena ini barang-barang yang setiap hari orang pasti butuhkan. Setiap hari orang pasti cari yang namanya sembako. Nah, yang pertama itu beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, telur, itu adalah barang wajib yang harus kita sediakan. Dan yang kedua adalah minuman. Minuman itu mulai dari air mineral yang galonan, dan minuman jus, minuman teh, susu kotak, soft drink ya, minuman soda, sirup ya. Dan yang ketiga adalah roti. Nah, di sini ada dua kategori juga, roti kering dan roti fresh. Jadi roti kering ini adalah roti pabrikan yang langsung dari distributor, dan yang roti fresh itu yang es pahitnya. Roti fresh itu seperti orang yang nitip ke tempat kita, seperti sari roti. Kalau saya punya di sini sari roti buns, roti tawar, itu kan es pahitnya tidak terlalu lama. Nah, dan snack di sini baik dari snack yang dari pabrik ya, dari snack pabrikan seperti Citato, Lays, dan banyak sekali ya, kacang-kacang juga, dan snack yang langsung dari bisnis rumahan yang nitip jual ke kita, yang hasil kerjaan dari UMKM. Nah, itu kita bisa jual juga di tempat kita. Artinya semakin banyak item yang kita jual di tempat kita, kemungkinan besar kita ini akan bisa menarik pelanggan ke tempat kita, karena pastinya pelanggan suka datang ke toko yang memiliki banyak item barangnya, banyak pilihan dan lengkap. Nah, kita masuk ke yang non food. Tadi yang di food juga, kita obat-obatan itu juga masuk dalam kategori ini ya. Obat-obatan kita bisa sediakan juga, rokok ya, kita bisa sediakan juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kategori non food ya. Non food ini mulai dari home care ya. Home care itu adalah mulai dari alat bersih rumah seperti soklin lantai ya, pembersih lantai, pemutih, pembersih kaca, dan alat laundry, misalnya deterjen, pewangi, pelicin pakaian, pencuci piring. Nah, banyak sekali itu masuk dalam kategori home care. Jadi ini harus kita sediain juga. Nanti itu dari distributor juga bisa membantu kita memperkenalkan produk-produk mereka. Dan yang kedua di sini adalah body care. Body care itu mulai dari sabun mandi juga banyak jenisnya ya. Mulai dari sabun batangan, sabun cair, hand body, parfum, dan sampo juga banyak sekali jenisnya. Ada yang cream bath,
ada yang untuk cream bath, ada yang untuk vitamin rambut, dan seterusnya, banyak sekali pokoknya. Dan di sini juga ada di kategori non food ini juga ada tisu. Jadi di kategori tisu ini, di kelompok tisu ini mulai dari itu pembalut untuk wanita, diapers untuk anak-anak, pampers, dan diapers orang tua. Dan tisu juga banyak sekali jenisnya, mulai dari tisu kamar mandi, tisu makan, dan tisu yang travel pack. Ini masuk kategori non food. Dan ATK ini alat tulis kantor, pulpen, buku-buku. Apalagi di daerah saya, karena saya kebetulan berjualan di daerah kampus, jadi ini adalah barang atau produk yang saya tonjolkan. Jadi di sini saya harus lengkapi semua produk itu, karena saya tahu di Indomaret atau Alfamart ini barang tidak terlalu banyak, dan adapun harganya itu sedikit lebih mahal. Jadi di sini saya tonjolkan. Nah, tipsnya juga buat teman-teman, kita itu harus punya satu buah karakter untuk memulai bisnis ini. Misalnya teman-teman yang berjualan di daerah pemukiman masyarakat, apa nih kira-kira yang kita harus tonjolkan yang toko lain tidak miliki? Misalnya kita bisa aja buat alat listrik. Nah, jadi di alat listrik ini kita harus lengkapi betul-betul, mulai dari bola lampu sampai perintilan kecilnya. Jadi ketika mau cari sesuatu, orang langsung ingat ke toko kita. Ketika cari kabel listrik misalnya, dia langsung ingat ke toko kita. Jadi teman-teman, kita harus buat karakter di toko kita, sesuatu yang menonjol. Dan pastinya setiap daerah itu pasti beda ya. Kita harus kenali pasarnya kita. Dan di sini juga di non food ini juga masuk pecah belah. Pecah belah itu seperti aku jual juga cangkir-cangkir. Kita bisa jual juga sapu, pel, brus pakaian, keranjang-keranjang, ember. Ini masuk kategori pecah belah. Handuk, serbet, ya, kemoceng. Nah, banyak sekali. Intinya teman-teman, semakin banyak produk yang kita jual di minimarket kita, maka kita akan semakin dikenal masyarakat. Orang akan semakin senang ke tempat kita karena banyak varian. Nah teman-teman, di sini tadi saya kan sudah paparkan nih yang non food dan yang food. Nah di dalam displaynya juga ini kita harus perhatikan, jangan sampai nih yang food kita gabung dengan yang non food. Itu akan mempengaruhi daya beli kita juga. Jangan sampai di display mie instan berdekatan dengan deterjen. Tanpa kita sadari itu pasti tidak mengenakan dipandang mata. Jadi displaynya juga sangat penting. Bila perlu kita membuat kelompok-kelompoknya, membuat semacam label kelompok, misalnya body care atau kelompok tisu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lengkapi ya. Itu tergantung dari modal kita, dan juga seiring waktu kita bisa melengkapinya lebih banyak lagi. Nah, tapi untuk pemula ini sudah cukup baik gitu, sudah bisa. Dengan ini saja kita sudah bisa untuk memulai bisnis minimarket. Kalau saya dulunya itu saya tidak jual misalnya raket. Nah teman-teman juga tipsnya adalah ketika konsumen kita cari sesuatu barang yang kita tidak jual, kita cepat-cepat beli gitu. Ketika mereka datang kedua kali, kita sudah sediakan. Nah tipsnya juga teman-teman, ketika ada pelanggan kita cari sesuatu barang yang kita tidak jual, kita harus cepat sediakan gitu. Dan yang kedua, jangan bilang tidak ada, atau jangan bilang kita tidak jual. Selama itu tidak barang haram, jangan katakan kita tidak jual. Kita bilang aja stoknya lagi kosong, datang kembali lagi. Nah, lengkapilah barang-barang yang apa saja yang diminta oleh pembeli kita. Karena kita tahu ya, ketika mereka meminta sesuatu barang, berarti itulah kebutuhan pasar di daerah kita. Terima kasih teman-teman sudah saksikan video saya. Nah, satu pesan dari saya, jangan takut untuk memulai sebuah usaha, jangan takut gagal, tetap berpikiran positif dan tetap semangat. Karena bisnis yang besar berawal dari bisnis yang kecil. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, saya
undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.